Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Perjalanan ke Madinah tidaklah mudah untuk ditempuh sendirian. Karena itu ia memerlukan seorang teman perjalanan yang sepemahaman, yang sekaligus bersedia untuk memeluk Islam. Khalid memilih di antara teman dekatnya. Pertama ia mengajak Safwan bin Umayyah, tetapi Safwan menolak dengan penolakan yang kuat. Bahkan ia berkata, "Jika tiada siapapun lagi yang tersisa kecuali aku, pasti aku tidak akan mengikutinya selama-lamanya." Khalid bisa memaklumi karena bapak dan saudaranya terbunuh di perang Badar, sehingga ia begitu dendam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dendamnya hingga ia pernah membiayai Umair bin Wahb untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar selesai. Tetapi makarnya ini justru membawa Umair bin Wahb masuk Islam. Kemudian Khalid menghubungi Ikrimah bin Abu Jahal, tetapi ia pun memberikan jawaban yang kurang lebih sama dengan Safwan. Khalid minta pada Ikrimah untuk merahasiakan niatnya ini dari orang-orang Quraisy, dan Ikrimah menyetujuinya. Akhirnya ia memutuskan untuk berangkat sendiri. Ketika sedang mempersiapkan perbekalan dan tunggangannya, ia melihat salah seorang sahabatnya yang lain, Utsman bin Talha. Ia ingin memberitahukan niatnya, tetapi sempat ragu-ragu karena seperti halnya Safwan dan Ikramah, banyak saudaranya yang terbunuh ketika berperang melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun juga ia sudah dalam proses keberangkatan. Karena itu tidak ada salahnya ia memberitahukannya pada Utsman. Maka Khalid menceritakan apa yang dirasakannya dan juga keputusannya untuk memeluk Islam, sebagaimana yang disampaikan pada Safwan dan Ikramah. Dan ia mengajak Utsman memeluk Islam dan menemaninya menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di luar dugaan, ternyata Utsman menyambut ajakan Khalid ini. Mereka membuat janji untuk bertemu besok paginya di Ya'juj, sekitar 8 mil di luar kota Makkah. Khalid meninggalkan rumah ketika waktu sahur dan telah sampai di Ya'juj sebelum fajar. Utsman pun telah menunggunya. Mereka meneruskan perjalanan dan beristirahat sesampainya di Hada. Tak lama berselang datang seorang penunggang unta mendekat, yang ternyata Amr bin Asy. Ketiga orang ini ternyata mempunyai tujuan yang sama. Bahkan Amr bin Asy telah menyatakan Islam di hadapan Najasyi, Raja Habasyah. Mereka pun bersama-sama menuju Madinah, menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di Harai, di luar kota Madinah, mereka menambatkan untanya dan Khalid berganti pakaian dengan pakaian yang terbaik dan berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walid bin Walid, adik Khalid yang telah menunggunya, berkata, "Bersegeralah, sesungguhnya Rasulullah telah diberitahu tentang kedatangan kalian dan beliau sangat gembira. Beliau telah menunggu kedatangan kalian." Mereka bertiga mempercepat langkah menuju masjid di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunggu. Khalid mengucap salam pada beliau. Setelah dijawab, ia langsung mengucap syahadat sebagai bait keislamannya. Nabi bersabda, "Marilah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Sungguh aku telah melihat engkau sebagai orang yang berakal cerdik, dan aku berharap kamu tidak akan mengantarkanmu kecuali kepada kebaikan semata." Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah terlibat dengan beberapa pertempuran, melawan engkau dengan penuh penentangan. Hendaknya engkau memohonkan ampun kepada Allah atas semua itu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ampunan untuk Khalid, seperti yang dimintanya. Setelah itu menyusul Amr dan Utsman menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan bait keislamannya. Khalid begitu inginnya memperoleh syahid, tetapi kehendak Allah berbicara lain. Begitu banyak pertempuran dan medan juang yang diterjuninya. Bahkan terkadang terkesan nekat demi untuk gugur sebagai syahid, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Karena setiap pertempuran yang diikuti atau dipimpinnya, atas pertolongan Allah selalu berakhir kemenangan. Mungkin ini tidak lepas dari gelar yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, Saifullah, pedang Allah, yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan panji-panji Islam di seantero Jazirah Arabia. Ia terbaring sakit di tempat tidurnya. Ketika tanda-tanda ajalnya telah dekat, ia berkata, "Sungguh aku telah mencari kesyahidan di tempat-tempat yang mungkin ada,
Tetapi Allah tidak menakdirkan demikian kecuali kematian di atas tempat tidurku ini. Tidak ada satu amalan yang lebih kuharapkan, kecuali satu malam yang aku lalui bersiap memakai tameng dan senjata. Sedang saat itu, hujan sampai pagi. Sampai akhirnya, kami menyerang musuh. Memang, kesibukannya berjuang di jalan Allah membuatnya ia tidak sempat membaca dan mempelajari Al-Quran dengan intensif. Sebagaimana kebanyakan sahabat lainnya, ia juga berpesan, setelah kematiannya, kuda dan senjata-senjatanya hendaknya disedekahkan di jalan Allah. Ia meninggal di masa Khalifah Umar. Sebagian riwayat menyatakan ia meninggal di Madinah. Sebagian yang lain di kota Homs. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan kisah sahabat yang lain. Semoga berkenan. Mohon maaf lahir dan batin.